Allah perintahkan, Ibrahim, gerek ya anakmu. Manusia adalah makhluk Allah berupa binatang yang pandai berpikir dan punya rasa. Bapak pasti tahu, kita jengkel melihat orang-orang yang menjadikan wabah sebagai bisnis. Jangankan dia bantu saudara-saudaranya, Pak, dia peras. APD, alat pelindung kesehatan, yang mestinya harganya cuma $15, ternyata diusut BPK, harganya $15, dijual ke negaranya $100. Sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Aidul Kurban telah kita lewati. Penyembelihan hewan selama 3 hari telah kita tuntaskan. Hari Tasyrik telah kita lewati. Hari Tarbiyah, hari Arafah, dan hari An-Nahar telah kita lalui semua. Alhamdulillah. Lalu apa pesan-pesan moral yang bisa kita petik dari perjalanan ritual syariah penyembelihan hewan kurban yang kita rayakan dengan sebut Hari Raya Aidil Fitri? Sidang Jumat yang saya muliakan, sesungguhnya Hari Raya Aidil Kurban ini tidak bisa dilepaskan dari seorang hamba yang kemudian Allah menjadikan sebagai nabi dalam membentuk rumah tangganya yang luar biasa. Dialah Ibrahim alaihissalam. Allah memberi harta yang lebih dari cukup, tapi ketika dicoba dan diuji dengan harta, Ibrahim alaihissalam semakin dekat dengan Allah, dan dibuktikannya kedekatannya dengan Allah. Dia melakukan penyembelihan binatang, 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Ini kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 10 miliar rupiah. Dan saya belum pernah mendapat orang dalam satu waktu menyembelih binatang 10 miliar di Indonesia. Belum pernah. Belum pernah saya lihat orang di Indonesia 10 miliar dia hamburkan untuk kedermawanannya, kecuali momen-momen pilkada dan pilpres. Ibrahim alaihissalam diuji dengan harta. Alhamdulillah, dek natak kalupa, pedek nengerengi puange. Diuji dengan harta, makin dekat dengan Allah. Lolos ujian. Lalu Allah memberikan ujian kedua. Oke, setelah saya kasih kau harta, hartamu tidak menyilaukanmu, tapi ku kasih kau anak yang berpuluh-puluh tahun kau mau. Berpuluh-puluh tahun Ibrahim mau punya anak, dikasihlah anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Ismail usianya lagi remaja dan sudah bisa membantu bapaknya, ulama menyepakatinya usianya 13 atau 14 tahun. Lalu Allah perintahkan, Ibrahim, gerek ya anakmu, potong anakmu. Apa reaksi Ibrahim? Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Alhamdulillah, diuji dengan harta, lulus. Diuji dengan anak pun lulus. Lalu Ibrahim alaihissalam dengan hati yang ikhlas, dia panggil anaknya, nak sini kok, saya diperintah Allah menyembelihmu nak. Ibrahim alaihissalam mengajak ngomong anaknya padahal sudah perintah Allah. Bagaimana menurutmu nak? Ismail alaihissalam pun menjawabnya, Pak, kalau ini perintah Allah pigaui, laksanakan. Jangan bapak ragu, jangan bapak tunda, laksanakan secepatnya. Insya Allah bapak mendapati saya anak yang sabar dan soleh. Coba, bapaknya beriman. Anaknya 13 tahun, diperintahkan potong kok. Anaknya tidak banyak pikir, laksanakan. Dan ketika istrinya pun digoda oleh jin, iblis, syaitan. Hajar, kau tahu mau dibawa kemana bapak anakmu itu? Nak bawa jalan-jalan bapaknya. Nak bohongi kau itu suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu anaknya. Kata Siti Hajar, kenapa bisa? Katanya perintah Allah, katanya perintah Tuhannya. Mendengar perintah Tuhannya, Siti Hajar lalu berkata, setan, jangan kau banyak bicara di situ. Jangankan anakku, saya pun siap dipotong kalau itu perintah Allah. Suami beriman, anak beriman, istri pun beriman. Akhirnya terwujudlah keluarga yang hebat ini. Dan sampai detik ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, Ibrahim alaihissalam akan dikenang rumah tangganya. Mari kita lihat. Bapaknya bagus, suaminya baik. Apa doanya Ibrahim alaihissalam? Dia tidak minta, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anggota DPR.
Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi dokter. Tidak. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi jenderal. Tidak. Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah dalam sebuah doa yang sangat pendek. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang cerdas. Cerdas. Kalau tidak ada agamanya, Pak, napa tolo-tolo jaki? Kalau dia cerdas tidak ada agamanya, napa kasiriki, Pak? Berapa banyak orang bapaknya terhormat, ibunya hebat, dimuliakan dalam rumah tangga, ternyata anaknya jadi koruptor. Malu satu keluarga. Kalau anakmu cerdas tapi tidak punya agama, tidak ada gunanya. Tinggi anakmu punya sekolah, keluar negeri sekolah, demi Allah ketika kau masuk di alam kubur, yang akan kau harapkan doa-doa dari anakmu. Tapi ketika anakmu tidak pernah kau lihat datang ke masjid, tidak ada harapan kau punya kekayaan yang melimpah. Lihat orang tua dulu, Pak. Saya masih dapat bapak. Kalau Jumat itu, kira-kira kau mengaji di masjid, Pak, gelisah mencari anaknya. Nah, siapa nih anaknya? Nah, tanya istrinya, mana anakmu itu? Mau Jumat belum ada ini mandi? Mari bapak-bapak renungkan. Apa bapak ketika sudah dekat Jumat masih sempat mencari anaknya atau sibuk di warung kopi dengan WhatsApp? Mari, Pak. Demi Allah, anakmu kontraktor hebat, anakmu dokter luar biasa, anakmu jenderal istimewa, tapi ketika dia tidak pernah datang sholat jamaah, alamat kau sial nanti dikubur. Anak yang hebat bukanlah anak yang tinggi pangkat dan jabatannya, tapi dia mampu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita lihat sekarang, Pak, bangga ketika anaknya diwisuda, tapi beberapa saat kemudian mempermalukan orang tuanya karena masuk daftar koruptor. Alhamdulillah. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari ini, Pak. Idul Kurban, momentum untuk menyembelih binatang. Syariahnya kambing dan sapi yang kita potong, tapi hakikatnya Allah perintahkan edas at gerei sifat-sifat binatangmu. Kau yang berkurban tahun ini, hakikatnya kau potong sifat-sifat binatang yang ada dalam dirimu. Apakah betul manusia ini binatang? Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang ilmuwan Islam, mengatakan manusia adalah makhluk Allah berupa binatang yang pandai berpikir dan punya rasa. Memang kita disebut binatang, tapi bedanya kita punya budi pekerti. Budi pekerti itu akhlak. Nah, mari kita lihat apa manusia punya sifat-sifat binatang. Hakikatnya, syariahnya kambing yang kita sembelih, syariahnya sapi yang kita potong. Tapi sesungguhnya Allah perintahkan, potong itu sifat-sifat binatang di dalam dirimu. Apa sifat-sifat binatang? Satu, ganas. Ganas ini sepupu sekali dengan tega, malah perlu. Mana buktinya? Bapak lihat kemarin penyembelihan binatang di masjid, penatian binatang di komplek Bapak. 4 sapi dipotong, diikat yang satu, 3 yang lepas, 3 yang ada di sampingnya, 1 yang dipotong. Tidak ada satupun sapi yang membela temannya. Dia makin asik, dia enak-enak saja makan rumput, sementara temannya sudah diikat dan disembelih, tidak ada pedulinya. Coba lihat anak-anak kita sekarang, bahkan kita sendiri, orang tabrakan kita datang bantu, tidak, kita shooting, Pak, live. Itu sifat-sifat sapi yang ada dalam diri kita, malah perlu. Mari kita lihat dalam kasus COVID sekarang ini. Bapak pasti tahu, kita jengkel melihat orang-orang yang menjadikan wabah sebagai bisnis. Kita jengkel lihat negara tidak hadir. Obat yang biasanya kita dijual saja di apotek 40.000, tiba-tiba menjadi 400.000. Itu yang disebut tega. Wabah, darah saudaranya dia isap. Mengambil kesempatan dalam wabah. Bukannya Allah hadirkan wabah ini supaya Allah ingin melihat di antara kalian ahsanu amalak, siapa yang paling banyak amalnya di antara kalian ketika saya kasih cobaan. Allah hadirkan wabah, Allah hadirkan bencana seperti ini, ujian buat kita. Siapa di antara kalian yang paling baik akhlak dan amalnya? Bagi saudaraku yang punya harta, saatnya kau bantu saudara-saudaramu yang di PHK.
Bagi saudaraku yang Allah berikan harta berlebih, beto kasih nemu kuasiasi. Kau tidak juga akan mati, kau tidak akan miskin kalau kau bantu saudara-saudaramu yang susah karena di PHK. Jangankan dia bantu saudara-saudaranya, Pak, dia peras. APD, alat pelindung kesehatan, yang mestinya harganya cuma $15, ternyata diusut BPK, harganya $15, dijual ke negaranya $100. Ini yang disebut sifat binatang yang ada dalam dirinya. Tega gasirina. Tega. Yang kedua, sifat-sifat binatang. Coba lihat itu sapi. Bagaimanapun besarnya, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun beratnya timbangannya, tidak ada yang punya rasa malu pakai pakaian. Maknanya, sapi yang kusembelih, sembelilah sifat-sifat yang ada dalam dirimu, kurang rasa malu. Orang Bugis bilang makura siri. Kenapa orang Bugis Makassar banyak pergi merantau? Saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri, pasti saya ketemu komunitas Bugis. Ke Sabah Sarawak saya ceramah, Pak. Saya pernah khotbah Jumat di Keke, ibu kotanya Kinabalu, Sabah. Maka Tobah. Saya bilang apa? Mak bahasa ugi ki Ustaz. Cauk ni na caramai Malayue. Mak bahasa ugi ki melok ki Mangkalinga ugi. Banyak orang Bugis. Kita ke Singapura malah ada Bugis Street. Kenapa banyak orang Bugis Makassar merantau? Karena dia malu menjadi biang kerok di kampungnya. Lebih saya pergi merantau, pulang kak saya jadi orang kaya. Dan budaya malu ini sangat berkait rapat dengan Islam. Ketika Nabi katakan pakaiannya orang takwa adalah rasa malu. Mengaku ki baik, mengaku ki bertakwa tapi kurang siri. Sesungguhnya kita bukan orang beriman dan bukan jauh dari takwa. Coba makin lihat namanya siri sekarang. Kita masih ingat toh kita orang Makassar. Kalau ada Bugis Makassar, anak nama Tampu, hamil di luar nikah, diusir itu Pak. Diusir. Dia lebih baik, dia bilang apa? Masuk ke kampung. Lebih lenyap anakku makunrai, lebih baik hilang anakku satu daripada kau kasih malu kak ini di kampung. Keluar kau. Dan kita orang Makassar, kenapa ada budaya mapaji? Karena ketika kau bawa lari anaknya orang kau hamili, lari keluar. Kalau tidak dibunuh kau. Siri. Sekarang Pak, nyata-nyata hamil besar anaknya, pesta besar-besar. Baru 3 bulan sudah pesta, melahirkan. Ditanya cepat nak lahir cucu, Tana bilang lagi tren itu sekarang anak-anak. Dek nagaga siri, na'udzubillah min zalik. Dulu kalau ada orang dibilang parampok, pangat, nah tinggalkan kampungnya Pak. Nah bilang biar saya tinggalkan kampung. Kalau saya perampok biarlah, yang penting jangan di kampungku karena malu kak ditahu. Sekarang orang Pak nyata-nyata pernah jadi terpidana, nyata-nyata pernah ngerampok, masih lagi dibilang asas praduga tak bersalah. Sudah nyata pernah di penjara, ndak malu macale. Budaya malu sudah mulai hilang. Dulu kita malu kalau dibilang perampok, pencuri. Sekarang nyata-nyata koruptor. Wah, mobilnya dia pamer depan rumahnya. Rumahnya mewah padahal dia pegawai negeri. Dari mana kau ambil uang kalau tidak ada bisnismu yang lain? Pasti mencuri. Dan tidak malu. Dan parahnya lagi kita sudah tahu itu uang koruptor itu uang dicuri. Tapi kita datang cium tangannya. Kita merasa dia hebat. Mari menyembeli Idul Kurban, menyembeli binatang. Mari sembeli sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Apalagi sifat binatang yang ada dalam diri kita. Serakah, mengoah. Coba lihat itu Pak. Monyet, kasih pisang, makan habis. Sudah penuh itu, nah simpan di temboloknya. Simpan di lehernya. Kasih lagi, nah tolak. Tidak, nah simpan di pipi kanannya. Kasih lagi, nah simpan pipi kirinya. Kasih lagi, kaki kanannya pegang, kaki kirinya pegang, tangan kanannya pegang, tangan kirinya pegang. Dikasih temannya, masih direbut. Mengoah, serakah. Dan kalau pribadi-pribadi begini banyak di masa Covid Pak, yakin Covid tidak akan jauh dari kita. Maka semakin besar karena Allah makin jengkel melihat tidak ada pri kemanusiaan di antara kita. Sidang Jumat yang saya muliakan, mari khotbah Jumat kali ini menjadi iktibar dan pelajaran moral, pelajaran kehidupan sehari-hari kita
dari Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jadilah bapak yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah istri yang baik. Anak dan bapak, istri yang baik melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah tangga baik, maka terbentuk RT yang baik. RT yang baik otomatis membentuk satu desa yang baik. Satu desa yang baik akan terjadi kumpulan-kumpulan desa baik, membentuk satu kecamatan. Satu kecamatan yang baik, maka membentuk kecamatan-kecamatan yang baik. Jadilah satu kabupaten yang soleh dan soleha. Satu kabupaten soleh dan soleha membentuk provinsi yang baik, dan pada akhirnya membentuk negara yang baik. Berawal dari rumah tangga yang baik. Salah satu sebab negara kita terpuruk seperti ini, salah satu sebabnya karena rumah tangga gagal menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan Idul Kurban hari ini yang baru saja kita lewati menjadi pelajaran buat kita. Bukan saja kita teriak-teriak mau Idul Kurban di masjid dan lapangan, tapi sesungguhnya kita punya usaha untuk menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita dan meneladani Ibrahim dalam keluarganya dalam membina rumah tangganya. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yasturun. Billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.